Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Kak Imam di channel Le Guru Les. Kali ini kita akan mempelajari materi impuls dan momentum pada bahasan analisis kasus-kasus tumbukan peluru dengan objek. Sebelumnya jangan lupa untuk mensubscribe channel Le Guru Les dengan menekan tombol sebelah kanan bawah. Jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mendapat notifikasi video terbaru. Jangan lupa di sebelah kanan atas akan ada link playlist supaya teman-teman bisa belajar tentang impuls dan momentum dari awal sampai akhir. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari impuls, momentum, hukum kekekalan momentum, dan tumbukan. Pada video kali ini, kita akan mengaplikasikan pengetahuan-pengetahuan kita tentang momentum dan impuls pada kasus-kasus tumbukan antara peluru dengan objek. Dalam kasus tumbukan antara peluru dengan objek, yang pertama harus kita analisis adalah peristiwa tumbukannya itu sendiri. Misalkan dicontohkan di sini ada sebuah peluru akan mengenai objek dan kemudian peluru dan objek bertabrakan. Pada setiap kasus tumbukan, kita bisa menyatakan hukum kekekalan momentum M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen dan M2V2 aksen. Di mana dalam penyelesaian persamaan ini kita seringkali diperbantukan dengan persamaan dari koefisien restitusi. E sama dengan minus selisih kecepatan akhir dibagi selisih kecepatan awal. Kemudian setelah tumbukan ini terjadi, maka benda dengan peluru akan mengalami gerakan tertentu. Nah, gerakan tertentu inilah yang akan kita analisis berikutnya. Analisis gerak tersebut bisa dilakukan dengan cara 1. Menggunakan konsep usaha energi. Bisa dengan menggunakan teorema usaha energi kinetik, W sama dengan delta EK, atau bisa juga dengan menggunakan kekekalan energi mekanik, EM1 sama dengan EM2. Yang kedua, kita bisa juga menganalisisnya melalui persamaan gerak. Nah, geraknya ini bergantung dari gerak bendanya. Jika gerak benda adalah GLB, maka kita bisa menggunakan persamaan delta X sama dengan V dikali T. Namun, jika benda ini dipercepat dan gerakannya adalah GLBB, kita bisa menggunakan 3 persamaan dalam GLBB, yang meliputi 1. Delta X sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Yang kedua, ini persamaan untuk kecepatan berubah terhadap waktu, V sama dengan V0 ditambah AT. Dan yang ketiga, persamaan kecepatan berubah terhadap perpindahan, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A dikali delta X. Nah, akan tetapi jika benda bergerak secara parabola, kita harus bagi dua analisis kasusnya. Pada sumbu X diwakili dengan delta X sama dengan Vx kali T. Vx di sini adalah komponen kecepatan arah horizontal. Sementara untuk bagian vertikalnya atau bagian Y-nya, benda mengalami percepatan. Untuk itu, pada bagian Y persamaannya mirip dengan persamaan pada GLBB. Delta Y sama dengan V0x dikali T dikurangi setengah GT kuadrat. V sama dengan V0Y dikurangi GT dan VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat minus 2G delta Y. Oke, untuk lebih memahaminya, mari kita mempelajari contoh persoalannya. Oke, mulai dari soal nomor 1. Pada soal nomor 1 ini diceritakan ada sebuah balok bermasa 1,49 kg yang sedang diam di atas sebuah bidang horizontal. Balok tersebut kemudian ditembak oleh sebutir peluru yang masanya 10 gram. Ini massa peluru. Setelah ditembak, peluru bersarang di dalam balok dan keduanya bergeser sejauh 1 meter. Jika koefisien gesek balok dan permukaan adalah 0,2, maka berapakah besar kecepatan peluru sesaat sebelum menembus balok? Nah, sebenarnya soal ini terdiri dari beberapa kasus. Untuk itu di sini kakak akan bagi proses tumbukan balok tersebut hingga akhirnya dia bergeser dan diam setelah 1 meter bergeser. Proses yang pertama adalah proses terjadinya tumbukan antara peluru dengan balok. Nomor 1. Peluru ditembakkan ke arah balok. Sebelum tumbukan, peluru yang bermassa 10 gram atau 0,01 kg dengan kecepatan awal Vp yang ditanyakan pada soal ini ditembakkan menuju balok yang massanya adalah 1,49 kg dan sedang diam. Vb mula-mula adalah 0. Nah, kemudian pada proses yang kedua, peluru sampai dan bersarang di balok. Ini adalah proses sebelum tumbukan. Sementara bagian ini adalah setelah tumbukan. Namun kasus pada soal tidak berhenti pada proses 2 setelah tumbukan ini saja. Akan tetapi setelah tumbukan masih ada proses yang ketiga. Proses yang ketiga adalah proses bergeraknya peluru dengan balok hingga berhenti sejauh 1 meter setelah mula-mula keduanya bergerak. Di sini katakanlah bahwa kecepatan balok
setelah tumbukan dan sama dengan kecepatan peluru setelah tumbukan. Katakanlah keduanya sama-sama kita tuliskan v aksen. Nah, dari kecepatan v aksen ini, kemudian keduanya bergerak sejauh 1 meter hingga berhenti, dan di sini kecepatan akhir keduanya kita bisa tuliskan sebagai v double aksen yang nilainya 0, berhenti di sini. Kemudian setelah kasusnya kita bagi dalam 3 proses ini, kemudian kita analisis. Analisis yang pertama adalah analisis pada proses tumbukan, di mana pada proses tumbukan berlaku kekekalan momentum. Untuk itu kita bisa tuliskan persamaan kekekalan momentum untuk sistem balok dengan peluru. MP VP awal ditambah MB VB awal sama dengan MP VP aksen ditambah MB VB aksen. Dari proses kedua kita tahu bahwa VP aksen sama dengan VB aksen, yang mana kita bisa tuliskan V aksen. Kemudian kita bisa substitusikan nilai-nilai yang diketahui, seperti massa peluru 0,01 dikali VP, ini bagian yang ditanya, ditambah MB 1,49 dikali VB mula-mula diam, nilainya 0, sama dengan 0,01 dikali V aksen ditambah 1,49 dikali V aksen. Nah, untuk bagian ini 0,01 VP, suku kedua nilainya 0, sama dengan 0,01 V aksen ditambah 1,49 V aksen, 1,5 kali V aksen. Ada dua variabel yang belum diketahui, VP dan V aksen. Yang ditanyakan oleh soal adalah VP. Untuk mengetahui VP, kita harus mengetahui V aksennya terlebih dahulu. Untuk itu kita memerlukan persamaan yang lain. Dari mana kita mendapatkan persamaan yang lain? Dari proses berikutnya, yakni proses ketiga. Pada proses yang ketiga, sistem balok dengan peluru awalnya memiliki kecepatan V aksen atau memiliki energi kinetik EK. Kemudian keduanya berhenti di sini. EK-nya sama dengan 0. Terdapat perubahan energi kinetik, yang mana perubahan energi kinetik ini pasti diakibatkan oleh adanya gesekan pada permukaan. Untuk itu, analisis yang berikutnya kita bisa gunakan teorema usaha energi kinetik. W sama dengan delta EK. Gaya yang menyebabkan perubahan energi kinetik tersebut adalah gaya gesek. Sehingga persamaan usahanya kita bisa tuliskan F dikali S dikali kosinus theta sama dengan EK. Di sini kakak tuliskan double aksen. EK double aksen untuk keadaan yang berkaitan dengan V double aksen di sini. Dikurangi EK aksen untuk proses yang berkaitan dengan keadaan di sini. Oke, untuk gaya gesek kita bisa menggunakan persamaan F sama dengan mu dikali N, gaya normal. Gaya normal pada sistem benda ini, N ke atas dan W ke bawah. Ini akan tepat sama dengan gaya beratnya. Sehingga kita bisa tuliskan mu dikali mg. Sehingga kita bisa tuliskan di sini mu mg dikali S dikali kosinus theta adalah sudut antara arah gaya dan arah perpindahan. Arah gaya adalah ke arah kiri, sementara arah perpindahan adalah ke arah kanan. Sudut yang dibentuk antara kanan dan kiri adalah tepat 180 derajat. Sama dengan EK double aksen itu adalah setengah M V double aksen kuadrat dikurangi setengah M V aksen kuadrat. Di sini semua suku memiliki variabel massa. Untuk itu, kakak bisa bagi semua ruas persamaan dengan M, sehingga M-nya dapat kita coret di sini. Dan mensubstitusikan besaran yang diketahui di atas, maka mu-nya adalah 0,2, dikali G-nya kita ambil 10, dikali jaraknya adalah 1 meter, dikali kosinus 180 derajat adalah minus 1, sama dengan suku ini langsung saja ya, V double aksennya adalah 0. 0 dikurangi setengah dikali V aksen kuadrat. Ruas kiri sama dengan minus
2 sama dengan ruas kanan tepat min setengah V aksen kuadrat. Nah, ini dengan mudah bisa kita tentukan V aksen kuadrat sama dengan min 2 dikali minus 2 atau 4. Sehingga V aksen sama dengan akar dari 4 sama dengan 2 meter per second. Nah, setelah berhasil diperoleh V aksen di sini, kita kembalikan lagi ke persamaan di atas. Dengan demikian, V aksen sebelah sini adalah 1,5 dikali 2 sama dengan 3. Sehingga kecepatan awal peluru adalah 3 dibagi 0,01 atau sama dengan 300 meter per second. Inilah jawabannya. Kita next ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 2 ini ceritanya adalah ada sebuah balok masanya 990 gram yang ditembak oleh peluru masanya 10 gram. Setelah menumbuk balok, peluru tetap bersarang di dalam balok sehingga kita bisa tuliskan V balok setelah tumbukan seperti yang tadi ya, sama dengan V peluru setelah tumbukan, kita tuliskan keduanya sebagai V aksen. Kemudian keduanya terjatuh dan lintasannya parabolik. Dengan jarak mendatarnya adalah 50 cm dan tinggi mejanya adalah 20 cm di sini. Tentukan berapa besar kecepatan awal peluru sesaat sebelum mengenai balok. Yang ditanya adalah kecepatan peluru di sini, mula-mulanya. Ini prosesnya sama seperti yang sebelumnya. Kita bagi dalam 2 proses analisis. Analisis yang pertama adalah proses tumbukan yang terjadi. Di sini tumbukan terjadi antara peluru dengan balok, sehingga persamaan kekekalan momentumnya adalah M balok V balok ditambah M peluru V peluru sama dengan M balok. Kita langsung tuliskan saja V aksen ditambah M peluru V aksen. Kemudian kita substitusikan 990 gram atau 0,99 dikali 0 ditambah 0,01 Vp sama dengan 0,99 V aksen ditambah 0,01 V aksen. 1 V aksen atau kita tuliskan V aksen. Untuk ruas kiri, bagian ini sama dengan 0, sisanya adalah 0,01 Vp. Nah, terdapat 2 variabel lagi nih. Untuk mengetahui Vp, kita harus tahu V aksen. V aksen dapat dari mana? Dari proses berikutnya. Apa yang terjadi pada proses berikutnya? Balok dan peluru bergerak parabola. Jadi di analisis kedua kita lakukan analisis gerak parabola pada balok. Di mana diketahui bahwa tinggi balok mula-mulanya adalah 20 cm hingga menyentuh lantai yang tingginya kita bisa tuliskan 0 cm di sini. Sehingga persamaannya pada sumbu Y adalah delta Y sama dengan V0Y dikali T minus setengah GT kuadrat. Oke, di sini delta Y-nya kita urai menjadi Y akhir dikurangi Y awal sama dengan V0Y. Masih ingat teman-teman? Komponen kecepatan awal pada arah vertikal. Ini sama dengan V0 sin alfa dikali T dikurangi setengah GT kuadrat. Berapa alfa? Alfa adalah sudut elevasi. Sudut elevasi adalah sudut antara kecepatan awal, ini kecepatan awalnya V aksen, dan sumbu X. Sumbu X tepat sama dengan arah kecepatan awal. Untuk itu alfanya di sini adalah 0 derajat. Kemudian dengan mensubstitusikan nilai-nilai yang diketahui, Y2 0, Y1 kita tuliskan 20 cm dalam meter. 0,2 sama dengan kecepatan awal pada mula-mula sistem bergerak parabola. Ini sebenarnya kalau pada soal kita telah nyatakan dalam VB aksen, VP aksen, dan V aksen ini. Kecepatan awalnya adalah V aksen sebenarnya. V aksen
dikali sinus 0 dikali T dikurangi setengah dikali 10 dikali T kuadrat. Yang hasilnya adalah minus 0,2. Sin 0 adalah 0. Sehingga suku pertama ini nilainya adalah 0. Kurangi setengah kali 10 adalah 5 T kuadrat. Nah, dengan demikian kita bisa tuliskan 5T kuadrat sama dengan 0,2. T kuadrat sama dengan 0,2 dibagi 5. T kuadrat sama dengan 0,2 kakak tuliskan sebagai 1/5 dibagi 5. T kuadrat sama dengan 1/25. Dan T ternyata akar dari 1/25, 1/5 second. Nah, pada persamaan bagian vertikal ini kita bisa peroleh T 1/5 second untuk bisa mendarat sampai bawah. Kemudian karena hasil akhir yang kita inginkan adalah V aksen, maka kita harus gunakan besaran 50 cm ini. Ini adalah jarak mendatar benda. Kita sebut sebagai delta X. Yang mana persamaannya adalah delta X sama dengan V0 X dikali T. Jika V0 adalah V0 sin alfa, maka di sini kita tuliskan V0 X sebagai V0 cosinus alfa dikali T. Delta X-nya bernilai 50 cm atau 0,5 meter. V0 ini adalah V aksen yang kita ingin ketahui. Dikali cosinus 0 derajat dikali waktunya telah kita peroleh tadi, 1/5. Sehingga 0,5 sama dengan berapa nilai cos 0? Cos 0 adalah 1. Sehingga ini menjadi 1/5 V aksen. Nah, V aksen sama dengan 5 dikali 0,5 sama dengan 0,25 meter per sekon. Dengan demikian, kita bisa tuntaskan persamaan awal kita menjadi 0,01 Vp sama dengan 0,25. Maka Vp sama dengan 0,25 dibagi 0,01. Vp tidak lain sama dengan 250 meter per second. Nah, inilah kecepatan awal peluru yang diperlukan sehingga balok dan peluru bergerak parabola dengan jarak jangkauan mendatar 50 cm dan jarak vertikalnya 20 cm. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor ketiga. Di soal nomor ketiga ini dituliskan adanya ayunan balistik. Ayunan balistik ini apa? Ayunan balistik ini adalah sebenarnya sebuah balok yang diberi tali dan apabila ditembakkan peluru ke dalam balok, maka balok ini akan berayun hingga mencapai ayunan pada sudut tertentu, misalkan theta. Oke, diketahui massa baloknya adalah 990 gram seperti yang tadi. Tepat 0,99 kg. Yang sedang diam mula-mula Vb-nya adalah 0. Ditembak dengan sebutir peluru yang massanya 10 gram. Ini sama juga seperti yang tadi ya, 0,01 kg. Yang ditembakkan dengan kecepatan Vp. Ini yang akan kita hitung. Setelah ditembak ayunan balistik dengan panjang kawat 1 meter, dapat berayun hingga mencapai, nah sudutnya adalah 53 derajat. Maka berapakah besar kecepatan peluru sesaat sebelum mengenai balok di sini? Oke, seperti sebelumnya, analisis kita akan bagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah bagian tumbukan antara peluru dengan balok, sehingga kita bisa aplikasikan hukum kekekalan momentum seperti yang tadi. Seperti biasanya, MPVP tambah MBVB. Jika teman-teman sudah mengetahui langsung VB sama dengan 0, langsung saja kita tuliskan ya, agar pengerjaannya menjadi lebih cepat. Sama dengan MPVP aksen ditambah MBVB aksen.
Nah, pada ayunan balistik ini, peluru akan tetap bersarang di dalam balok dan keduanya berayun bersama hingga pada sudut simpangan maksimum balok dan peluru diam. Sehingga kecepatan paling akhirnya V double aksen ini bernilai 0. Sementara di sini adalah kecepatan setelah tumbukan keduanya. V aksen peluru sama dengan V balok aksen sama dengan kita tuliskan V aksen. Oke, bisa langsung kita substitusi. 0,01 Vp ditambah 0 sama dengan 0,01 V aksen ditambah 0,99 V aksen. Sehingga 0,01 Vp ini sama dengan hasil penjumlahannya adalah tepat 1, atau kita tuliskan V aksen. Seperti pada soal sebelumnya, untuk mengetahui berapa Vp, kita harus tahu berapa V aksen. Untuk itu, kita beralih ke analisis yang berikutnya, yaitu dengan menganalisis ayunan peluru dan balok. Karena pada kejadian di bawah dan di atas ini ada perubahan kecepatan dan perubahan ketinggian atau perubahan posisi, maka kita bisa analisis dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. EM di posisi ini kita tuliskan posisi A, dan ini kita tuliskan posisi B. EM di posisi A sama dengan EM di posisi B. EM di A, EM adalah jumlah dari EKA ditambah EPA sama dengan EKB ditambah EPB. EKA persamaannya adalah setengah dikali masanya, langsung saja. Masanya adalah massa gabungan antara peluru dengan balok, yang jumlahnya adalah 0,99 ditambah 0,01 sama dengan 1. Massa dikali V aksen kuadrat ditambah untuk EPA adalah MGH. Massanya adalah 1, G-nya kita tuliskan 10. Di posisi A berapa ketinggiannya? Ketinggiannya adalah 0. Sama dengan EKB setengah dikali 1 dikali V double aksen kuadrat, yang mana V double aksen ini adalah bernilai 0, ditambah MGHB 1 dikali 10 dikali HB, sehingga bagian ini menjadi setengah V aksen kuadrat sama dengan 10 HB. Untuk mengetahui V aksen kita harus mengetahui HB. Nah, jika kita bandingkan posisi paling atas dari balok, maka ini HA yang tingginya 0, dan inilah HB. Nah, jika lihat panjang tali ini, totalnya adalah 1 meter. Namun, kita tahu juga nih dari sini, dari proyeksi panjang tali terhadap sudut theta ini, atau panjang segini. Katakanlah ini adalah X. Sehingga HB adalah panjang total tali dikurangi X sama dengan L dikurangi X adalah proyeksi panjang tali terhadap sudut simpangan theta, atau L cosinus theta. Sehingga HB adalah L dikali 1 dikurangi cosinus theta. Berapa theta? Theta adalah 53 derajat. Nilai cosinus 53 adalah 3/5. Sehingga L dikali 1 dikurangi 3/5. Di mana L bernilai 1 meter, sehingga 1 dikali 1 dikurangi 3/5 adalah 2/5. Hasilnya adalah 2/5 meter. Dengan demikian kita bisa kembalikan ke persamaan sebelumnya, sehingga setengah V aksen kuadrat sama dengan 10 dikali 2/5. 10 dibagi 5 adalah 2. Sehingga V aksen kuadrat adalah 2 kali 2, 4, dikali dari setengah ini menjadi 8. Sehingga V aksennya adalah akar 8 atau 2/2 meter per second. Dengan diperolehnya V aksen, kemudian kita bisa lanjutkan perhitungan bagian pertama ini. Maka 0,01 Vp sama dengan V aksennya adalah 2/2. Sehingga Vp sama dengan 2/2 dibagi 0,01 sama dengan 200/2
meter per second. Oke, kita lanjut lagi ke contoh yang berikutnya. Soal nomor 4. Pada soal ini diceritakan terdapat sebuah bola yang masanya 1 kg di sini. 1 kg diikat dengan tali sepanjang 160 cm. Dilepaskan tanpa kecepatan awal, V awalnya adalah 0, V bola awal adalah 0. Dari posisi simpangan 60 derajat. Jika pada posisi terendahnya bola tersebut tepat mengenai balok yang bermasa 2 kg. Nah, tumbukannya di sini. Ternyata pada kasus ini tumbukannya terjadi pada proses yang kedua. Dan tumbukan yang terjadi adalah lenting sebagian dengan koefisien restitusi E sama dengan 0,5. Maka berapakah besar kecepatan bola dan balok setelah tumbukan? Ditanyakan adalah V bola aksen dan V balok aksen. Nah, pada soal ini, proses gerak yang pertama tidak dimulai dengan tumbukan, namun dimulai dari proses berpindahnya posisi bola dari ketinggian H bola 1 hingga ke H bola 2 dengan kecepatan yang mula-mula di sini 0, hingga akhirnya di sini bola memiliki kecepatan sehingga bola menembus balok dan terjadi tumbukan di sini. Jadi untuk proses pertama, analisisnya melibatkan perubahan posisi dan perubahan kecepatan. Untuk itu kita masih menggunakan konsep usaha energi pada kekekalan energi mekaniknya. Untuk itu kita bisa tuliskan EM di posisi atas A sama dengan EM di posisi B. Di sini posisi B. Untuk di posisi atas, EM sama dengan setengah mv kuadrat mgh, energi potensial, posisi A sama dengan setengah m vb kuadrat, posisi B, ditambah m GHB. Pada persamaan, semua suku mengandung variabel massa, sehingga kita bisa coret massa ini. Sehingga ini setengah dikali VA-nya nilainya 0, ditambah 10 dikali HA. H adalah ketinggian mula-mula bola. Ini HA. HA seperti sebelumnya kita bisa peroleh dari selisih antara panjang tali secara keseluruhan dikurangi dengan proyeksi tali terhadap sudut 60 derajat ini, dikurangi X. Sehingga HA adalah L dikurangi X. L dikurangi L kosinus 60 derajat. L-nya sepanjang 160 cm atau 1,6 dikurangi 1,6 dikali kosinus 60 adalah setengah. Sehingga ini menjadi 1,6 dikurangi 0,8. Hasilnya adalah 0,8 meter. Kembali lagi ke persamaan kekekalan energi mekaniknya, sehingga ini dikali 0,8 sama dengan setengah V pada posisi B, ini yang akan kita cari, ditambah 10 dikali posisi B, tingginya adalah 0. Dengan demikian, ini sama dengan 0, suku kedua sama dengan 8, sama dengan setengah VB kuadrat ditambah 0. Dengan demikian, VB kuadrat sama dengan 8 dikali 2 atau 16. Dan VB sama dengan 4 meter per second. Dengan kecepatan bola 4 meter per second ini, bola menumbuk balok. Berapa kecepatan akhir dari bola dan balok? Kita gunakan hukum kekekalan momentum. M balok V balok awal ditambah M bola V bola awal sama dengan M balok V balok aksen ditambah M bola V bola aksen. Dengan substitusi besaran yang diketahui, maka M balok sama dengan 2 dikali V balok awalnya adalah 0 ditambah M bola besarnya adalah 1 dikali V bola pada posisi ini adalah 4 yang tadi kita cari, sama dengan M balok 2 dikali V balok aksen ditambah 1 dikali V bola aksen.
Suku pertama bernilai 0, sehingga ruas kiri hanya sama dengan 4. Sama dengan 2 V balok aksen ditambah V bola aksen. Berakhir dengan persamaan dua variabel. Untuk itu kita perlu satu persamaan lagi melalui persamaan dari restitusi. E sama dengan minus V balok aksen kurangi V bola aksen dibagi V balok dikurangi V bola. Dan kedua ruas kakak kalikan minus, sehingga ini menjadi minus 0,5. Minus di sini menjadi hilang, menjadi positif. V BA aksen minus V bola aksen dibagi V balok adalah 0 dikurangi 4. Sehingga minus 0,5 bagian pembaginya dikali ke sini, dikali minus 4 sama dengan V balok aksen dikurangi V bola. Ini persamaan kedua kita. Kakak pindah bagian variabelnya ke ruas kiri. V balok aksen dikurangi V bola sama dengan 2. Persamaan 1, persamaan 2. Kita lakukan eliminasi. Persamaan 1 kita tuliskan 2 V balok aksen ditambah V bola aksen sama dengan 4. Sementara persamaan 2 V balok aksen dikurangi V bola aksen sama dengan 2. Sama-sama kita jumlahkan, maka ini sama dengan 3 V balok aksen sama dengan 6. V balok aksen adalah 2 meter per second. Satu lagi, ambil salah satu persamaan, misalkan dari bagian bawah ini. V balok aksennya adalah 2 dikurangi V bola aksen sama dengan 2. Maka V bola aksen adalah 0 meter per second. Jadi kecepatan akhirnya adalah untuk balok 2 meter per second dan bola tepat berhenti 0 meter per second. Oke, cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Jangan lupa untuk membagikan video ini supaya semakin banyak teman-teman yang merasakan manfaat dari video ini. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Le Guru Les, dan follow Instagram Le Guru Les. Sampai jumpa di video berikutnya.